Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juan Feral. Kali ini saya ingin mewawancara tentang proyek sosial, bencana alam yang ada di sekitar Telkom University. Mas, saya boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, Mas. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan nama saya, Ujang Beton, Usianya kira-kira berapa, Mas? 22. 22. Oke, untuk Masnya tinggal tinggal di daerah Telkom, Mas? Apa di Ya 1 kilo dari 1 Telkom. kilo dari Telkom? Oke. Mas biasanya sehari-hari tuh ngapain aja sih, Mas? Keseharian gitu, aktivitas? Kuliah, Iya. pulang, nongkrong, kerjain TA, itu sih. Mas sendiri di daerah sini pernah nggak sih ngalamin bencana alam kayak banjir atau gempa atau apa, tanah longsor mungkin? Tanah longsor kayaknya belum sih kalau Belum. tanah. Soalnya Berarti datar sih di sini. Paling banjir. banjir lumayan sering atau gimana? Nggak nentu, cuman sebulan ada aja. Oh, 2 oke. sampai 5 kali. Menurut Masnya nih, berarti menurut Masnya yang paling sering terjadi bencana di situ tuh banjir ya? Paling sering banget Paling sering banget tuh banjir. paling sering banget tuh banjir ya? Oke. Terus, Masnya tahu nggak sih, biasanya tanda-tanda awal terjadinya bencana tersebut, banjir tersebut tuh, tanda-tandanya tuh biasanya taunya dari mana? Tanda-tanda sebenarnya jujur nggak ada, cuman Hmm. kita, bisa dibilang nggak nebak ya, kayak kita memprediksi aja nih, wah hujan lebih dari 5 jam, hujan Oh, deras dari sore sampai ya, malam, ya, ya. itu udah pasti Udah banjir pasti biasanya. banjir itu berarti ya, kalau udah lama banget udah pasti banjir ya? Betul banget. Untuk Masnya sendiri nih, kan berarti Masnya sendiri mengalami bencana secara langsung ya? Ya, Bisa Mas ceritain nggak sih gimana Masnya cara ngadepinnya gitu? Kayak maksudnya, karena Mas langsung berarti Mas nih di rumah kena banjir juga? Pernah masuk nggak? kalau dulu masuk sampai atap, Sampai saat 2 meter kurang 2 meter lah, tapi sekarang udah nggak pernah? udah nggak pernah Berarti udah nggak pernah masuk rumah lagi? udah nggak pernah, cuman di jalan akses dari rumah saya kan di Baleendah kan, Nah, dari Baleendah ke Telkom tuh pasti banjir kalau hujannya lama. berarti itu menutup akses ke mana-mana ya? Betul Susah banget, banget ya susah buat banget. keluar ya? Oke. Masnya, apa sih yang biasa Mas lakuin nih setiap, saat terjadi banjir tuh Masnya ngapain nih? Wah, eee, mungkin Masnya ngebantuin orang-orang kah? Atau di rumah Mas sendiri? Saya di rumah sih jujur males, soalnya macet kemana-mana. Oh iya bener sih ya, karena Terus diterobos mogok motor saya. bener juga. Berarti di Terus jalan waktu tuh itu iya di di jalan jalan tuh berarti lebih dari badan motor dong? badan badan ayam juga lebih ya. Oke. Untuk menurut Masnya nih arti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kayak, apakah Anda melihat adanya sikap gotong royong di daerah Mas gitu? Kalau gotong royong banyak sih, kayak yang kedampak sampai atap rumah tuh pasti dibawain naik perahu karet Oh, sama sampan gitulah, oke. pasti dievakuasi. Berarti kepedulian masyarakat terhadap bencana alam tuh, lumayan aktif lah ya, Ya, aware lah aware masyarakat lah ya. sama. Oke, oke. Terus apa ya, menurut Mas apa yang masih kurang dari kesiapan masyarakat yang ada di sekitar Mas? Masih kurang mungkin, eee, sebenarnya semua masyarakat kayaknya terdampak juga, cuman mungkin kurang banyak bantuannya aja sih dari pemerintah, dari Pemerintah ya? masyarakatnya juga mungkin kurang kurang gotong royong lah ibaratkan. Oh, oke, oke. Harapan Mas nih untuk kedepannya terkait penanggulangan bencana daerah daerah Telkom dan sekitarnya gimana Mas? Harapannya semoga, semua masyarakat tuh bisa
ya bersama lah, membaur, bantu-membantu agar eh apa ya? Apalagi buat evakuasi sih, evakuasi Intinya. penting banget sih itu. Apalagi buat orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek kan banyak. Oh iya benar. Apalagi ibu hamil, penting banget. Sama mungkin bantuan juga dari pemerintah. Oke. Terakhir pesan dari Masnya sendiri untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap bencana tuh. Pesan-pesannya Mas. Intinya sebenarnya buang sampah sih yang paling utama. Buang Itu sampah ya. masalah utama itu dari sampah. Tapi kita juga nggak bisa nyalain dari kita juga, mungkin dari itu kan luapan air kan bukan berasal dari sini juga kan Iya. alirannya Iya. awalnya. Ya itu, tapi utamanya kalau dari saya untuk masyarakat kita sendiri tuh yang penting jangan buang sampah di sungai, utama itu. Oke. Itu aja. Ya, terima kasih ya Mas. Terima kasih. Sekian wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhasani. Di sini saya mau mewawancarain narasumber saya yang sudah di samping saya. Namanya siapa? Kalau boleh. Nama saya Rio Andika Sinatra. Dengan Kang Rio ya di sini. Kang, tua banget dong. Enggak tuh. Nah, Kang Rio ini usianya berapa Kang Rio? Saya 22 kayaknya tahun ini ya. Dua ya. Ya. Berarti kurang lebih masih mahasiswa mungkin ya? Ya, mahasiswa akhir ini. Oh ya. Aktivitas sehari-hari apa ya? Kalau boleh tahu. Bangun tidur, main game, ngerjain TA, nongkrong gitu aja. Seperti mahasiswa pada umumnya. lah. Oke, siap. Iya. Nah, terus ini di daerah ini nih kan tinggal di daerah sini ya. Kira-kira pernah mengalami bencana alam nggak sih ya? Pernah. Dulu tuh pernah gempa. Habis itu banjir. Nah, tuh banjir yang paling sering. Oke. Nah, menurut A-nya nih, biasanya A-nya tuh tahu dari mana sih kalau misalkan ada kejadian banjir atau bencana alam yang lainnya, mungkin di sini apa Kadang- mengalami sendiri atau gimana gitu? Pernah lihat sendiri, kadang lewat FYP, Instagram gitu-gitu. Berarti masih di sekitaran A, Iya. tapi A-nya yang dapat dari medsos mungkin. Ya, Oke. bisa. Terus kira A pernah mengalami bencana kayak banjir gitu secara langsung nggak sih ya? Kalau secara langsung enggak, tapi saya tuh kan ngekosnya di Sukabirus. Nah, rada ujung sana tuh sering banjir. Jadi Gitu. dekat ke Dekat daerah kos. yang rawan mungkin Ya, ya. betul. Oke. Nah, ini kan saya untuk matkul Pancasila saya ya. Di sini tuh kita mau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tuh di masyarakat udah sejauh mana sih diterapkan. Nah, kira-kira kalau lagi ada bencana banjir gitu atau bencana alam yang lain mungkin yang ada di daerah sini, aksi masyarakatnya tuh ngapain sih biasanya kalau di daerah sini gitu? Biasanya kelar banjir itu masyarakat Sukabirus tuh sering gini gotong royong kayak bersihin sampah gitu-gitu. Habis Berarti semuanya ikut turun terjun ke Iya, lapangan ya? Betul. Ada yang nganterin ngejemput orang pakai kapal gitu. Perahu, maksudnya perahu. Ada yang pakai perahu? Iya, ada perahu Berarti, karet. oh, berarti cukup lama itu banjirnya? Lama. Oh, Pokoknya 2 hari mungkin ya. Enggak lah, bercanda. Bentar doang. nah kira-kira itu tuh kerjasama masyarakatnya tuh langsung di hari H pas kejadian banjir atau ada delay dulu misalkan beberapa hari kemudian baru proses evakuasinya kah atau Mungkin gimana kah? kalau air sudah naik itu masyarakat sekitar tuh pada ngevakuasi masyarakat Sukabirus. Kemudian kalau airnya sudah mulai surut itu tuh bakal gotong royong mereka kayak bersihin sampah gitu. Habis itu kalau pas banjir pun juga mereka tuh nutup gang-gang kecil gitu yang ada sungai. Oh, gitu. jadi akses Ya, akses. air buat Nah. ininya ditanggulangi lah ya, Ya, kurang betul. lebih. Nah, kira-kira ada harapan peran selanjutnya bagi generasi muda kayak saya mahasiswa untuk gimana cara biar mengatasi bahwa si bencananya itu biar nggak terjadi lagi di daerah A-nya gitu. Ada nggak kira-kira? Mungkin yang pertama tuh yaitu yang kurangin buang sampah sembarangan. Kemudian pilihlah inilah petinggi-petinggi negara tuh yang
yang bagus lah gitu. Mungkin dengan petinggi negara yang bagus tuh bisa adalah gini jalan keluarnya untuk menanggulangi bencana ini. Nah kira-kira nih pesan kepada masyarakat sekitar daerah sini gitu, karena sering terjadinya bencana banjir ya. Hah? Pesan untuk masyarakat agar lebih peduli gitu terhadap bencana, atau apa tentang gotong royongnya, mungkin situasi darurat gimana kesigapannya. Apa nih pesan-pesan? Ya pesan-pesan. Ya itulah apa ya, tetap ginilah saling bahu membahu untuk Indonesia lebih maju. Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Oke, mungkin sekian aja wawancara yang saya sekarang. Makasih buat Anya udah mau diwawancara. Semua, perkenalkan, nama saya Rifki Alan Aryatama. Saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber untuk ditanyai tentang bencana alam di sekitar Bojong Soang. Bisa. Boleh perkenalkan nama, usia, dan aktivitas sekarang ngapain? Nama Amin Yamal, usia 21, mahasiswa Telkom University. Pertama, pemahaman tentang bencana alam nih, gue pengen nanya. Lo biasanya kalau bencana alam tahu nggak sih tanda-tanda terjadinya bencana alam? Banyak, kayak penebangan pohon diganti pohon sawit, itu termasuk bisa longsor, terus banjir. Banyak lah ciri-ciri bencana alam yang bisa dilihat kasat mata tanpa harus apa sih yang gempa itu, yang ini gempa BNN. Loh, BNN benar. BMKG. BMKG. Ini kan lu tadi konteksnya sebagai mahasiswa di Yes sir, Telkom. Pernah nggak sih lu ngalamin kejadian bencana alam langsung gitu, lu melihat dengan kepala sendiri? Pernah. Apa tuh? Gempa waktu di asrama sama di apart Buah Batu. Kan ini konteksnya gue pengen mempertanyakan nilai-nilai Pancasila dalam bencana alam. Ada nggak sih yang bisa lo lihat nilai-nilai Pancasilanya, kayak misalkan saat kejadian itu ada gotong royong atau ada, pasti kayak gotong royong saling membantu pas bencana alam banyak dilakukan kan. Walaupun banyaknya itu kayak ya masyarakat bantu masyarakat. Jadi bukan yang ada sih, ada bantuan dari atas ke bawah, cuman kebanyakan masyarakat bantu masyarakat. Kebanyakan bantu kayak masyarakat. Dari tokoh masyarakat, dari entah influencer atau apa. Kalau dari pemerintah sendiri enggak? Ada sih, cuman beberapa yang pernah saya lihat ya, menurut saya ini menurut saya yang sering saya lihat, kebanyakan tetap masyarakat bantu masyarakat. Banyak kan, ya. Terus apa sih yang misalkan yang masih kurang gitu dalam penglihatan lo tentang siap siaganya masyarakat untuk menanggulangi bencana ini? Paling kayak kurangnya tuh kesadaran diri sendiri sih, entah yang buang sampah sembarangan atau apa. Kurang menunaikan amalan atau kandungan yang ada di Pancasila. Kurang mengamalkan berarti ya. Yes. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih ke pesan-pesan lo terhadap masyarakat untuk lebih peduli terhadap bencana. Saling mengingatkan, terus ketika udah terjadi dan misalnya sebab akibatnya karena masyarakat itu sendiri, ya jangan ngeluh juga. Kayak misalnya banjir gara-gara buang sampah sembarangan atau apa, jangan ngeluh ke entah ke atas atau ke yang lain, kan juga dampak dari perbuatan mereka sendiri. Itu udah sih segitu aja. Makasih ya Bang Ali untuk Yaman. Bang Yaman untuk ketersediaannya.